Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada, dan juga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Pada video saya sebelumnya, yaitu tentang hitungan Jawa, yaitu tentang tuntunan atau pedoman untuk tata cara mencari hitungan Jawa, yaitu mengenal istilah-istilah atau simbol-simbol dalam hitungan Jawa. Jadi ada beberapa saudara yang bertanya dan belum mengerti tata cara dalam mengenal istilah tersebut atau untuk mencari makna dari arti simbol-simbol tersebut. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lagi supaya tidak bingung dan semoga bisa lebih dimengerti. Dan juga nanti akan saya beri contoh cara mencari hari baik untuk usaha atau untuk pindah rumah ya, atau boyongan, atau untuk membeli kendaraan atau membeli rumah atau membeli tanah dan sebagainya. Jadi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga klik ikon tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya, kita mengulang lagi pembahasan tentang simbol keterangan pada gambar ya. Jadi di situ di kolom ini atau di tabel ini ada gambar keterangan yang bulatan kecil itu namanya wasringkel, bulatan kecil ada titiknya tengah itu namanya waspuser, terus ada gambar orang itu namanya waskubur, ada gambar garis silang itu namanya wastaliwangke, ada gambar bulatan atau lingkaran terus ada garis silang seperti kemudi kapal itu namanya kololuang, yang nomor 6 itu kotak persegi ya namanya mulus, yang nomor 7 ada titik 4 namanya Sri Agung, yang nomor 8 ada garis miring ya namanya Koloraja, nomor 9 itu ada titik 1 ya, ada titik 1, tapi di situ tidak ada gambar titik 5, tapi itu sama ya, antara titik 1 dan titik 5 itu artinya sama, yaitu hari yang tidak ketempatan tanggal 1 atau dino sing ora kanggonan tanggal sepisan. Terus yang nomor 10 itu ada tanda atau gambar lingkaran atau bulatan 2 ya, itu namanya wasringkel tembus. Jadi maksud dan kegunaannya nanti kita bahas lagi. Sekarang kita belajar untuk mengenal simbol-simbolnya dulu. Terus keterangan di sampingnya itu keterangan paringkel, yaitu kode 8 itu ringkel jilmo, kode 7 itu ringkel 1, kode 3 itu ringkel iwa, kode 4 itu ringkel manuk, kode 95 ringkel uku, kode 6 ringkel godong. Nah, kalau kita hubungkan dengan pada tabel pitungan pawukon, ya ini sangat bersangkutan ya, karena kalau kita mau belajar mengenal pawukon kita juga harus tahu simbol-simbolnya dulu. Tapi kalau kita simbolnya belum tahu ya kita belajar sampai kapanpun, kalau kita belum hafal yang namanya keterangan gambar ya kita akan nggak pernah tahu selamanya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menginjak pada hitungan pawukon yang mencari hari baik, itu kita harus tahu makna atau simbol-simbol dalam keterangan gambar tersebut. Ya baiklah ya, ini saya anggap sudah paham ya, kalau simbol-simbolnya di tabel pawukon bagaimana sudah paham ya. Jadi yang tidak boleh dipakai yang mana, terus yang boleh dipakai itu yang mana. Jadi
keterangan-keterangan itu juga seperti itu ya, seperti video saya sebelumnya, itu yang boleh dipakai yang mana dan yang tidak boleh dipakai yang mana. Jadi lebih jelasnya yang belum tahu coba dilihat dulu video sebelumnya ya. Jadi keterangan-keterangan itu yang boleh dipakai yang mana dan tidak boleh dipakai yang mana. Jadi di sini langsung aja akan saya kasih contoh tata cara mencari hari baik di bulan Sapar. Kenapa saya katakan Sapar? Karena kalau kita melihat sekarang kan bulan Suro ya. Kalau bulan Suro itu jelas kalau orang Jawa tidak berani untuk melakukan aktivitas berupa membeli barang-barang yang sifatnya besar atau untuk goyangan rumah atau untuk keperluan-keperluan yang sifatnya memerlukan hitungan Jawa seperti ini. Kalau di bulan Suro nggak boleh, karena bulan Suro itu adalah bulan yang sakral. Jadi langsung aja kita mencari hari baik di bulan Sapar. Tadi di situ sudah saya melihat dan mencari di tabel ya, di tabel Pawukon itu hari yang baik itu ketemu 7 ya, yaitu Jumat Wage, Minggu Kliwon, Senin Legi, Kamis Wage, Jumat Kliwon, Setu Legi, dan Senin Pon. Jadi bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya yang pertama kita lihat dulu sekarang kan sudah memasuki Windu Sancoyo ya. Nah, Windu Sancoyo tahunnya tahun Alif. Nah, di situ kita lihat, karena kalau bulan Suro kan nggak boleh ya untuk kegiatan atau untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tadi saya sebut di atas. Jadi langsung aja di bulan Sapar. Jadi bulan Sapar tahun Alif, di situ kan kodenya ketemu 64. 64 itu maksudnya apa? 64 itu tanggal 1 di bulan Sapar. Ini namanya hari-hari ya. Ada Suro, ada 74, Sapar ada 64, Mulut ada 97, Bak Gemur ada 47. Ini namanya mahari yang ketempatan tanggal 1. Terus ada RK itu singkat dari ringkel, WK itu singkat dari buku. Kita lihat di situ ada 64 kode tanggal 1, ringkelnya 7, bukunya 2, berarti ada 72 ya. Terus kita lanjutkan lagi, dilihat di kolom tabel hitungan Pawukon. Yang kode 72 ada enggak? Nah, 72 ini ketemu di sini. 72 ringkelnya landep. Nah, kita hitung tanggal satunya ketemu hari apa tadi? Kodenya 64. 64 itu Jumat Wage ya. Kita hitung mulai dari kode 54 ini, karena kode 54 ini keterangan-keterangan hari ini kan singkatan daripada mulai penghitungan ya. Kurang jelas dan kelebihnya coba dilihat dulu yang belum pernah lihat video sebelumnya ya. Jadi kita mulai dari sini. Minggu Wage ya, Senin Kliwon, Selasa Legi, Rebo Pahing, Kamis Pon, Kamis Wage ya, Jumat Wage. Nah, tadi kodenya 64, berarti kan Jumat Wage ya. Nah, di sini ini tanggal satunya di sini Jumat Wage. Kalau kita melihat tanggal satunya Jumat Wage itu tanggal 1 Sapar ya, karena kita tadi mencari hari baik di bulan Sapar. Nah, pada keterangan gambar yang boleh kita pakai itu yang mulus, yang paling bagus ya, yang kodenya mulus sama Hari Agung. Nah, di sini kan kodenya mulus. Nah, ini satu ketemu hari Jumat Wage. Nah, terus kita cari lagi di sini. Nah, terus urut di sini kita cari. Ini juga kosong sebetulnya, tapi kan karena di sini ringkelnya ringkel iwak, jadi kita nggak berani, kita langsung lompati aja. Di sini juga kosong. Ini juga ketemu ringkelnya manuk, juga kita nggak berani. Nah, terus yang paling bagus mana? Ini kita ketemu ringkelnya uku. Nah, ringkel uku ini kan ada kosong tembus, ini lingkaran kecil. Ini mulai dari Minggu sampai Sabtu kan sama. Ini namanya ringkel was, ringkel yang tembus ini boleh kita gunakan. Nah, ini pengecualian ya. Was ringkel tembus ini pengecualian. Di sini ada 3. Nah, ini ringkelnya tolu, menail sama dukut ini sama, ringkelnya tembus ini boleh kita gunakan. Nah,
kita kembali ke tadi bulan Sapar ya, ini boleh. Terus hari Seninnya, hari Senin Legi, ini Sri Agung, ini juga boleh kita gunakan. Terus ini ada kosong lagi mulus ya, hari Kamis Wage, ini juga boleh. Terus Jumat Kliwon, ini juga boleh. Terus Sabtu Legi, ini juga boleh. Nah terus ini, nah di sini ya, ini juga ketemu lagi kosong hari Senin Pon, ini juga boleh. Kalau di sini nanti sudah bulannya udah ganti lagi, nanti udah sebulan mulut ya, kita mencari di bulan Sapar. Jadi ketemu berapa tadi yang baik? Ada 7. Jumat Wage ya, Minggu Kliwon, Senin Legi, Jumat Kliwon ya, Kamis Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi, dan Senin Pon. Nah ini udah ketemu ya, hari baiknya udah ketemu. Tapi kalau kita lihat dari dasarnya penghitungan itu, kita menggunakan untuk keperluan boyongan rumah, untuk keperluan buka usaha, itu dasarnya kita harus menggunakan sido dadi pangkalan murung. Nah, coba nanti kita lihat di situ. Walaupun di sini ketemunya gambarnya bagus, tapi kalau kita lihat di situnya kira-kira pas nggak? Nah, misalkan di sini yang pertama tadi apa? Jumat Wage. Jumat Wage itu hari pasarannya adalah 10. Kita hitung sido dadi pangkalan murung, sido dadi pangkalan murung, sido dadi. Berarti kan jatuhnya dadi. Berarti boleh. Tapi kita lihat di sini kalau menurut tahun yang lalu ya, karena tahun lalu itu apa namanya, tahunnya Jimakir ya, ini jatuhnya Jimakir itu galangan tahun lalu ya, Jumat Wage itu galangan tahun lalu, jadi nggak boleh namanya Jatingarang. Jadi tanggal 1 ini termasuk Jatingarangnya atau galangan tahunnya tahun lalu, tahun Jimakir ya, harinya Jimakir nggak boleh kita gunakan. Berarti termasuk kalau masuk tahun Alif ini namanya sudah tahun menjadi Jatingarang, jadi kita tidak boleh. Walaupun di sini keterangannya bagus tapi tidak boleh. Terus yang hari kedua Minggu Kliwon, Minggu Kliwon ketemu ini, ketemu ringkelnya uku bagus. Terus kita hitung Minggu Kliwon itu ada berapa? Ada 13 dino pasarannya. Sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan ngurung, sido, berarti boleh. Ini bagus. Terus yang berikutnya hari Senin Legi, itu dino pasarannya ketemu berapa? 9. Nah kita hitung sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan ngurung, sido, berarti juga bagus ya. Ini juga bagus karena bukunya atau ringkelnya juga bagus, karena di sini tidak ringkelnya ada ringkel buku, bagus. Terus di sini ketemu lagi hari apa? Hari Kamis Wage. Kamis Wage itu ketemu 12 dino pasarannya, kita hitung sido tadi pangkalan urung, sido tadi pangkalan urung, sido tadi pangkalan urung. Nah kalau dihitung dasarnya itu berarti jatuhnya kan urung, berarti tidak bagus atau kurang bagus. Terus kalau untuk terang gambar ada lagi di sini yang ribetnya ketemu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon hari pasarannya apa? 14. Coba kita hitung sido tadi pangkalan urung, sido tadi pangkalan urung, sido tadi pangkalan urung, sido tadi, berarti boleh, bagus, kita gunakan. Terus di sini ada lagi, karena tadi tandanya adalah wasling ketembus ya, jadi antara Minggu dan Sabtu ini boleh kita gunakan. Nah Sabtu Legi ini jumlahnya ada berapa? Dino pasaran 14. Nah, karena 14 tadi boleh ya, sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi, boleh kita gunakan. Terus yang ketemu terakhir tadi hari apa? Senin Pon. Senin Pon ada berapa? 11. Sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan ngurung, sido tadi pangkalan, berarti jatuhnya pangkalan. Nah berarti nggak boleh, kalau pangkalan berarti nggak boleh. Berarti yang paling bagus digunakan tadi ketemunya apa? Nah, yang paling bagus adalah hari Minggu Kliwon ya, hari Senin Legi, Jumat Kliwon, sama Sabtu Legi. Berarti ada 4, 1, 2,
2, 3, 4. Nah, itu yang paling bagus kita gunakan. Ya, seperti itu ya cara ngitungnya. Jadi supaya dimengerti dan bisa dipahami tata caranya ngitung seperti itu. Coba kita ulang lagi ya. Yang hari baiknya jadi kalau menurut hitungan pawukon yang boleh itu Jumat Wage, Minggu Kliwon, Senin Legi, Kamis Wage, Jumat Kliwon, Setu Legi, dan Senin Pon. Karena kita menghitungnya juga ada hubungannya dengan rumus dasar ya, seperti sido, dadi, pangkalan murung. Jadi kalau dicocokkan dengan itu, disaring lagi, yang paling bagus lagi ketemu sisa tinggal 4 hari. Jadi harinya Minggu Kliwon boleh kita gunakan, Senin Legi boleh kita gunakan, Jumat Kliwon boleh kita gunakan, dan Setu Legi yang boleh kita gunakan. Jadi demikian ya. Jadi untuk cara penghitungan itu dasarnya berbeda-beda ya. Jadi mungkin untuk mencari tingkepan misalkan, kalau mencari tingkepan itu hitungannya dasarnya adalah sido, dadi, komo, urung. Nah kalau pas jatuhnya komo, urung ya jelas gak boleh ya. Terus untuk keperluan lainnya juga dasarnya berbeda-beda. Ini tergantung kepercayaan dan istilah di masing-masing daerah ya. Jadi dasarnya seperti itu. Jadi dasarnya sudah kita pahami, terus kita cari lagi, dilanjutkan dalam tabel hitungan pawukon atau paringkelan. Itu kira-kira cocok apa enggak. Nah seperti itu ya. Demikian dalam kesempatan kali ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau dalam penjabaran ini masih ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin masih ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan lagi di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.